Haleluya, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali di program 79 di dalam program 365 hari yang mengubahkan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita renungkan dan kita pelajari, biarlah bisa mengubah setiap pikiran kita, perkataan dan perbuatan kita menjadi lebih serupa dengan Kristus. Puji nama Tuhan. Kali ini kita akan belajar kembali merenungkan akan firman Tuhan. Dan diambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai yang ke-22. Dan kali ini saya akan berikan tema pesan singkat. Di dalam surat Tesalonika ini yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Tesalonika, dan di dalam surat ini Paulus menasihatkan pentingnya kesiagaan untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan di sini kita mau melihat beberapa nasihat atau kita bisa sebut dengan pesan yang singkat, namun sangat berarti bagi kita. Yang pertama kita mau lihat di ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12 sampai 13. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Nah, di sini kita mau belajar bagaimana kita mau menunjukkan rasa hormat kita, rasa menghargai kita untuk setiap hamba-hamba Tuhan, gembala gereja kita, bagaimana mereka telah bekerja melayani Tuhan, juga melayani kita untuk membawa kita lebih lagi mengenal siapa Tuhan kita, pencipta kita, dan mau mendidik kita di dalam kebenaran dan mengoreksi setiap perbuatan ataupun perilaku kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-14 kita kembali baca, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Di sini kata saudara-saudara merujuk kepada seluruh pelayan Tuhan. Jadi pelayan Tuhan itu adalah kita semua. Kita semua adalah pelayan Tuhan. Baik itu pelayan dalam lingkup kecil, yaitu keluarga kita, mungkin pelayan di tempat bekerja kita atau di gereja kita sebagai penatua atau majelis-majelis yang ada, juga pemimpin-pemimpin di Grow, mungkin kita sebagai pemimpin-pemimpin dan kita diajarkan untuk saling mengingatkan dengan kasih. Kita juga dihimbau untuk saling menghibur, saling menguatkan, dan biarlah kita mau belajar untuk sabar seorang dengan yang lain. Kemudian di ayat yang ke-15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Di sini orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki respon yang berbeda dalam menanggapi sesuatu. Harus bertindak di dalam kasih dan tidak bereaksi dalam kemarahan. Jadi memang bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan memang diminta untuk bersikap, berespon yang berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Allah dan tidak merasakan kasih Allah. Kemudian kita mau lihat lagi di ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Di sini pesan yang sangat singkat, namun sangat sulit kita lakukan. Apalagi ketika kita menghadapi hal-hal yang mungkin tidak mengenakkan bagi hidup kita, tubuh kita. Kita sedang menghadapi sakit penyakit ataupun masalah ekonomi atau keluarga. Hal-hal tersebut yang kadangkala membuat kita menjadi sulit untuk bersukacita. Tetapi di dalam Roma 8 ayat yang ke-31 sampai 39 saya coba bacakan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31
sampai 39. Saya bacakan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua? Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bukankah lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, maupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sebagai orang percaya, kita memiliki Kristus yang adalah pembela kita. Jadi biarlah kita mau belajar bagaimana kita menghadapi hidup ini untuk selalu bersuka cita karena kita memiliki Kristus dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, di ayat yang ke-17, kembali ke 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Doa itu seharusnya menjadi gaya hidup kita, dan itu menunjukkan persekutuan kita dengan Allah dari waktu ke waktu. Dan doa ini mempengaruhi kehidupan serta pelayanan kita. Jadi biarlah kita dalam setiap jadwal-jadwal doa yang sudah dijadwalkan oleh gereja, biarlah kita bisa mengikuti itu semua. Puji nama Tuhan. Ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari, di sana dikatakan, dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Kata bersyukur di sini adalah berterima kasih atas apa yang diberikan. Jadi apa saja, ketika kita diberikan sesuatu, diberikan hadiah, apakah kita tidak bersyukur? Tentunya kita akan merasa sangat bersuka cita, kita akan sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemberi hadiah tersebut. Nah, biarlah kita mau belajar dari ayat ini, bagaimana kita mau mengucap syukur senantiasa. Hal apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ketika kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah pembela kita, kita yakin dan percaya semuanya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, di ayat yang ke-19 sampai ke-21, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Di sini biarlah kita mau berjalan terus bersama dengan roh, yaitu Roh Kudus, supaya kita tetap mengerti apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Dan kita mampu, kita kuat untuk melakukan semuanya itu. Di ayat yang ke-22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Pikirkanlah segala yang hendak kita katakan dan kita buat. Jika itu merugikan atau menimbulkan masalah, itu disebut juga kejahatan. Jadi biarlah kita mau belajar untuk menjauhi segala kejahatan dari setiap apapun yang kita pikirkan, kita perkatakan, dan kita perbuat. Dan yang dapat kita pelajari dari topik pembahasan kali ini, yang pertama adalah rendah hati. Kita mau belajar menghormati orang lain, terutama pemimpin-pemimpin kita di dalam gereja, mungkin pemimpin rohani. Kita mau belajar untuk menghargai dan menghormati mereka yang telah membimbing kita untuk menjadi lebih dekat, lebih mengenal Allah, dan kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita mau belajar
di dalam kerendahan hati kita juga mau belajar bersedia ditegur ketika kita keliru. Biarlah kita mau merendahkan setiap hati kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kita siap untuk ditegur, diberitahu supaya kita boleh lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya adalah selain kita siap untuk ditegur, kita juga biarlah mau menegur dengan kasih. Biar semua pelayanan Tuhan, semua yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan bisa jadi lebih baik dari hari ke hari. Kemudian yang kedua, biarlah kita mau belajar menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan di perikop yang kita pelajari ini adalah kita mau belajar mengucap syukur senantiasa. Kita mau selalu berdoa dan menjaga supaya Roh Kudus tetap ada dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita bisa hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita menjadi berkat dalam setiap apapun yang kita lakukan dan pelayanan kita. Puji nama Tuhan. Inilah yang menjadi renungan kita saat ini. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 274 20088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang datang kepada kami. Ajar kami untuk kami boleh mengubah setiap sikap hidup kami yang belum berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami untuk kami boleh memiliki kerendahan hati. Kami mau belajar Tuhan untuk menghormati orang lain, untuk mengasihi orang lain dan menghargai orang lain Tuhan. Biarlah kami juga menjadi berkat bagi siapapun yang kami temui dalam kehidupan kami, dan ajar kami untuk kami boleh terus menjaga Roh-Mu ada dalam hidup kami, supaya kami terus kuat menghadapi hari-hari kami bersama-sama dengan Engkau, dan kami menjadi berkat dalam kehidupan kami juga pelayanan kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya Allah, Engkau yang memanggil keluarga GPDI El Shaddai Magelang kepada persekutuan dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan adalah setia. Kami alaskan doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.